Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kalam Ramadan, selamat sore untuk kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan terjaga dengan baik puasanya. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir menghadapi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita bernegara. 2024 kita akan menghadapi yang namanya pesta demokrasi. Ini adalah sebuah kesepakatan kita hidup berbangsa, memilih pemimpin dengan cara dipilih oleh rakyat. Yang pasti kita tidak boleh terpecah dalam kehidupan kita sebagai suatu bangsa karena perbedaan yang namanya pemilihan kepemimpinan. Namun yang pasti, saya ingin memberikan sebuah gambaran untuk kita semuanya bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai kesuksesan kita baik secara pribadi dalam keluarga, pribadi kita sebagai seorang hamba, sebagai keluarga, ataupun sebagai sebuah bangsa. Karena sejatinya setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam surat Yasin itu dikatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana nakhtimu ala afwahim, bibir ini dikunci, bibir ini kemudian tidak difungsikan oleh Allah. Yang akan berbicara, wa tukallimuna aydihim, tangan ini akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dengan kesaksian kaki ini. Ini memberikan sebuah gambaran bahwa kalau kita tidak pandai untuk memimpin anggota tubuh ini, tidak pandai memimpin mata kita, tidak pandai memimpin telinga kita, tidak pandai memimpin bibir kita, tidak pandai memimpin anggota tubuh ini, maka semua akan bersaksi di hadapan Allah, dan yang akan berbicara tangan ini. Artinya semua akan punya catatan-catatannya. Apalagi sebagai seorang pemimpin. Makanya baginda Rasul sudah memberikan arahan. Sampai-sampai arahannya menjadi gambaran untuk kita. Ahlul jannati salah satu. Salah satunya, dzu sultanin muqsid mutasaddiq. Ahli surga itu ada 3. Salah satu di antara gambaran begitu banyaknya baginda Rasul memberikan gambaran ahli surga. Dalam satu hadis, baginda Rasul mengatakan bahwa ahli surga itu ada 3. Satu adalah pemimpin yang adil, yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Dzu sultan muqsid mutasaddiq, yang jujur, yang adil. Nah, mari kita terjemahkan ini. Ketika kita disuruh memilih pemimpin, maka minimal cari orang-orang yang punya track record baik. Kalau kita mau memilih pemimpin, cari orang yang track recordnya baik, dengan nilai kejujurannya, dengan suri tauladannya, dengan akhlaknya. Kenapa hal tersebut perlu dilakukan? Jangan sampai kita menyesal setelah memilih mereka. Karena hari ini banyak pemimpin yang memoles dirinya, calon-calon pemimpin ini, banyak yang memoles dirinya dengan seolah-olah baik. Jadi kita sudah dibutakan antara baik dan berpura-pura baik. Sehingga pandai-pandailah kita melihat track record. Dalam sebuah kaidah dalam fikih, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bin maslahah. Kebaikan seorang pemimpin itu diukurnya adalah bagaimana dia mampu membela rakyatnya, mampu mensejahterakan rakyatnya, mampu membawa rakyatnya menjadi lebih baik. Maka supaya kita tidak menyesal 2024,
memilih pemimpin, baik anggota DPR maupun presiden, baik di tingkatan pusat sampai ke daerah, maka pilihlah pemimpin yang betul-betul memiliki track record yang baik. Dan juga kepada para pemimpin yang mencalonkan diri menjadi pemimpin. Sesungguhnya orang yang mencalonkan pemimpin, dia sudah mempersiapkan akan resiko berat di depan. Apa resikonya? Kalau dia bukan orang yang bisa memegang amanah ketika dia memimpin, maka sesungguhnya dia telah meletakkan satu kakinya di nerakanya Allah. Yang dia pimpin adalah 1 juta penduduk, misalkan satu kabupaten. Puluhan juta penduduk kalau dia satu provinsi. Ratusan juta penduduk kalau dia adalah pemimpin di pusat. Maka jangan salahkan kalau banyak pemimpin-pemimpin hari ini ternyata sejatinya dia telah merusak jalannya sendiri karena dia tidak amanah. Maka sifat-sifat kenabian harus dijadikan contoh bagi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Sidiq, amanah, tabligh, fatonah. Kita kalau mau menjadi pemimpin yang baik harus jujur. Kita kalau mau jadi pemimpin yang baik harus amanah terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Jangan mengkhianati kepercayaan rakyat. Kita kalau memang mau menjadi pemimpin yang berguna, tabligh, sampaikan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Cegahlah masyarakat kepada hal-hal yang tidak baik. Dari situlah kalau kemudian ini menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul mempersiapkan diri, maka insya Allah ketika pemimpin itu baik, masyarakat kemudian juga merasakan nilai kemanfaatannya, akan menjadi satu komunitas yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ini terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang soleh, yang rajin sholatnya, yang rajin puasanya, yang soleh hatinya, yang baik kelakuannya, yang tentu mereka akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kita doakan hal tersebut akan terjadi di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.